Puji Tuhan ya, teman-teman sekalian tadi kita sudah baca. Sekarang kita akan bahas sedikit ya dari Wahyu pasal yang kedua ini, ayat yang pertama sampai 29 ya. Jadi teman-teman kita tahu bahwa di sepanjang tahun ini mungkin banyak perkara juga hal yang kita bingung ya, bahkan mungkin Tuhan kenapa terjadi dan sebagainya. Oke, aku mungkin review sedikit ya. Jadi kitab Wahyu itu ditulis oleh Rasul Yohanes ya. Nah, lalu di pokoknya adalah Kristus sebagai pusat pemerintahan Allah menurut ekonomi kekal Allah. Jadi teman-teman sekalian, kita tahu bahwa sekali lagi ini nggak mudah ya, terutama sebagai orang muda. Kita di tengah-tengah situasi di mana teman-teman kita ya, semua mungkin tidak begitu rohani. Nah, kita lihat ya di sini perikopnya berkata hal-hal yang ada yaitu ketujuh gereja lokal ya. Pertama gereja di Efesus tadi kita sudah baca, lalu gereja di Smyrna ya, lalu berikutnya gereja di Pergamus ya, lalu di Tiatira. Nah ini 4 dulu ya, nanti untuk berikutnya mungkin di pasal yang ketiga besok. Nah teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan, yaitu pertama di ayat yang 1 dikatakan tuliskanlah kepada jemaat di Efesus ya, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu ya. Jadi teman-teman sekalian di pasal ini ya, pasal yang kedua, kita lihat bahwa ada perkataan kepada gereja-gereja di Efesus, Smyrna, Pergamus, dan Tiatira. Apa yang bisa kita pelajari dari keempat gereja ini? Ya, di ayat yang kedua dibilang, "Kau tahu segala pekerjaanmu, carilah payahmu maupun ketekunanmu. Kau tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta." Nah ini sungguh amat juga membuat kita seharusnya bisa berhati-hati, juga lebih giat lagi membaca firman supaya tidak disesatkan. Nah, yang ketiga dibilang engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak kenal lelah. Wah, kelihatannya baik ya, kelihatannya bagus. Nah, tapi di ayat 4 dikatakan, meskipun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Teman-teman sekalian, hari ini kita percaya Tuhan, percaya. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi. Tapi sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang semula seperti kita pertama kali berjumpa dengan Tuhan? Nah, di sini kita lihat ya, di catatan kakinya dibilang, semula ya dalam bahasa Yunani, artinya sama dengan kata yang diterjemahkan yang terbaik. Ya. Kasih kita yang semua terhadap Tuhan pastilah kasih yang terbaik. Nah, hari ini kasih kita bagaimana terhadap Tuhan? Ya, sudahkah menggunakan kasih yang terbaik, kasih yang seperti pertama kali jumpa Tuhan, atau kasih kita ya sudah mulai usang ya, berjalannya waktu, berjalannya hari, ya tidak ada sesuatu yang sepertinya spesial begitu ya. Nah, lalu di sini dibilang tentang kasih ya, kasih Kristus ini dikatakan di ayat kalimat terakhir, hanya kasih yang bisa memelihara hubungan kita dengan yang tepat dengan Tuhan. Meskipun gereja di Efesus melakukan pekerjaan yang baik, bersedia untuk Tuhan, bertekun atau sabar dalam penderitaan dan menguji atau mencapai rasul-rasul palsu, tapi dia telah meninggalkan kasihnya yang semula terhadap Tuhan. Meninggalkan kasih yang semula adalah sumber segala kemerosotan gereja. Ya, jadi hari ini kenapa banyak orang mulai tidak sungguh-sungguh? Karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Sama seperti yang dilakukan oleh gereja di Efesus. Nah, di ayat 5 ya dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Nah, teman-teman, kesempatan demi kesempatan sebenarnya Tuhan sudah berikan. Ya. Kesempatan demi kesempatan Tuhan sudah karuniakan kepada kita.
Namun kenapa kita masih tidak mau atau tidak ingin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Nah, maka di ayat 7, ya, siapa bertelinga adalah yang mendengar apa yang katakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, ini dia 7. Di ayat 11 kita lompat dulu ya sedikit. Siapa bertelinga, adalah yang mendengar apa yang katakan Roh kepada jemaat. Siapa yang menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Lalu, di ayat yang ke-17, siapa bertelinga, adalah yang mendengarkan apa yang katakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, di ayat 29, siapa bertelinga adalah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi teman-teman sekalian, banyak orang berpikir bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang mengerikan karena membahas tentang kiamat, tentang apapun yang pokoknya yang mengerikan. Tapi sebenarnya kitab Wahyu adalah kitab di mana mengenai kasih dan peringatan dan teguran daripada Tuhan untuk setiap umatnya. Ya, jadi kita hari ini tahu bahwa sebenarnya manusia tidak mungkin bisa mau ya untuk datang kepada Tuhan, ya. Tapi kita tahu bahwa sekali lagi Tuhan Yesus ingin supaya anak-anaknya ini ya tidak binasa. Oke. Malam Niko, ya kita sudah sampai pembahasan, jadi nanti akan dikirimkan rekamannya ya. Oke, di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Ya 9 juga, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun kau kaya dan fitnah mereka ya, yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya mereka adalah jemaat iblis. Nah ini yang terjadi kepada jemaat di Smyrna. Teman-teman, apa yang menjadi bantuan bagi kita? Ya, bantuan bagi kita adalah hari ini semua sudah terjadi dan sedang terjadi dan perlu menjadi peringatan juga dorongan bagi kita supaya tidak jatuh kepada kesalahan yang sama. Nah, di ayat 10 ya dikatakan jangan takut terhadap apa yang kau harus derita. Ya, sesungguhnya iblis akan menembakkan beberapa orang dari antara kamu dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari dan engkau setia sampai mati. Ya. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini ya yang harus sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah tertebus ya di hari-hari yang terakhir. Ya, ini kita tahu bahwa tahun 2022 juga akan habis, akan berganti 2023. Lalu ada beberapa hal yang mungkin kita juga gagal, kita salah, ya, kita jatuh, ya. Tapi teman-teman apa? Kita harus setia sampai mati. Apapun itu, ya mungkin ada godaan, mungkin ada cobaan dari sahabat-sahabat kita, ya, yang membuat kita ingin jauh daripada Tuhan atau bahkan tidak ingin menyembahnya karena kita kecewa, kita banyak hal yang terjadi yang menyebabkan kita kurang menjadi orang yang rohani. Nah, ini semua harus kita perhatikan. Ya, dikatakan di sini yang A ya sekali lagi aku cuman review aja. Gereja pada akhir tahap sebermula. Ya, lalu di Smyrna adalah gereja yang dianiaya, lalu gereja di Pergamus adalah gereja yang kawin dengan dunia. Nah, ini perlu kita perhatikan baik-baik ya poin yang ketiga ini. Karena setiap orang hari ini juga tertipu dengan situasi yang terjadi. Nah, di ayat 13 ya, aku tahu di mana engkau tinggal, yaitu tempat tahta iblis, dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis tinggal. Nah ini satu hal yang sungguh amat mengagetkan ya. Jadi katakan, kalau di mana engkau tinggal, yaitu tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku. Nah, jemaat di Pergamus, ya, mereka adalah orang yang memegang nama Tuhan, tapi tinggalnya di mana? Di tahta iblis. Nah, kita lihat di catatan kaki ya penjelasannya. Tahta iblis berada di dalam dunia.
ya, tempat kediaman iblis dalam wilayah kekuasaannya, karena telah berpadu dengan dunia, gereja duniawi tinggal di tempat kediaman iblis. Artinya apa? Hari ini juga kita lihat banyak orang di sekitar mungkin berbicara menggunakan nama Tuhan, tapi diselubungi atau ditutupi dengan berbagai macam hal yang menyebabkan sang pendengar atau orang-orang yang mendengar ini tidak tahu apakah ini benar atau ini hanya sekedar uh, firman yang dibungkus dengan keduniawian. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi di ayat 14 juga dikatakan bahwa aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berzinah. Oh Tuhan ya. Jadi teman-teman sekalian, malam ini kita perlu berhati-hati ya, baik yang sudah baca maupun yang nanti akan membaca lagi secara ulang ya. Kita perlu berdoa di hadapan Tuhan supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Nah, di ayat 16 dikatakan, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan mengerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Oh, jadi teman-teman sekalian, pedang yang di mulutku ini artinya adalah apa? Firman. Ya, katakan dalam Ibrani pasal yang ke-10, ya, firman Tuhan itu sama seperti pedang yang bermata dua, yang bisa memisahkan jiwa dan roh. Ya, jadi sekali lagi hari ini kita tahu sekarang cobaan itu bukan semakin sedikit, ya. Lalu godaan juga bukan semakin berkurang, tapi semakin banyak dan semakin membawa kita tidak bisa menjadi orang yang bersatu dengan Tuhan. Oke, aku selesai sedikit lagi. Teman-teman sekalian, di gereja yang Tiatira, ya, gereja yang keempat yang dibahas di kitab Wahyu. Nah, di sini dikatakan, aku tahu segala kerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tapi tetap Tuhan mencela. Karena apa? Membiarkan ini ya, wanita Isabel ya, menyesatkan hamba-hambanya ya supaya berzina dan melakukan persembahan-persembahan berhala. Nah, ini adalah salah satu juga yang paling parah ya. Mereka memasukkan ya begitu banyak hal yang selain firman Allah. Jadi kelihatannya baik, kelihatannya sangat rohani, tapi ternyata itu semua tidak sesuai dengan firman Allah. Ya, jadi di ayat 24 Tuhan berkata ya, yaitu orang-orang di Tiatira yang lain yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tapi ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Artinya apa? Di antara gereja-gereja ini yang sudah kita bahas, 4 gereja ini, memang sebagian besar orang pasti salah meninggalkan kasih yang semula, bersatu dengan dunia, ya, bahkan membawa wanita Isabel, ya. Tapi pasti ada sebagian kecil orang yang tidak berbagian dengan hal tersebut. Nah, semoga kita adalah orang-orang ini, ya, orang-orang yang tidak berbagian dengan meninggalkan kasih yang semula. Tapi kita terus menggunakan kasih kita yang semula, sama seperti saat berjumpa pertama kali dengan Tuhan. Amin ya. Jadi puji Tuhan atas kasih setianya. Tuhan terus menjaga kita sampai akhir tahun ini. Ya, moga kita di akhir tahun ini juga baik-baik menggunakan waktu yang ada supaya tidak kehilangan berkat, tidak kehilangan hadirat Tuhan. Ya, juga kita berharap ya semoga kita masing-masing ya, John ya, Chris, Robert, Rico ya, Maria, diriku ya, kita sama-sama terus berjuang ya, meskipun gitu banyak perkara yang tidak bisa kita hadapi, tapi Tuhan pasti mengertinya. Amin ya. Oke, jadi aku rasa cukup sampai di sini. Nanti kalau teman-teman yang mau bertanya, silakan. Oke, mari kita sama-sama tutup dalam doa, baca kitab malam ini, setelah itu kita selesai. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas bacaan Alkitab yang telah kami lalui, juga setiap firman yang telah kami dengar, bahwa kami perlu lebih hati-hati lagi untuk bisa hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan berkati malam ini ada John, ada Chris, Robert, Nico, ada Kak Maria, ada diriku.
Sama-sama Tuhan mau terus berperang bersama dengan Engkau, mengalahkan musuh-musuh iblis. Dan dapatkanlah juga teman-teman kami yang belum bisa hadir. Dan biarlah di mana Tuhan hari ini begitu banyak kesibukan dan lain hal yang kami kerjakan. Kami tahu Tuhan, oleh karena itu kuduskanlah kami dalam diri-Mu. Sungguh Tuhan juga berkati, ya, sehingga kami semua ketika Engkau datang kedua kali boleh menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, sertailah juga apapun yang akan kami rencanakan ke depan. Oh Tuhan, di gereja di mana kami bersama-sama memuji Tuhan, Engkau mendapatkan kepuasan dan kemuliaan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu. Ya, amin. Oke, situ